Tidak ada yang menyangka, seorang janda berhati rapuh dan seorang pria muda serba kekurangan bisa saling terjerat dalam kehangatan yang nyaris tidak berani mereka akui. Semua berawal dari sebuah sore yang tampak biasa, sampai tatapan itu muncul. Tatapan yang membuat keduanya lupa pada jarak usia, status, dan masa lalu. Sore itu, udara di kampung menggantung seperti rahasia yang menolak diucapkan. Matahari hampir tenggelam di balik bukit, menyisakan cahaya keemasan yang menempel di dinding-dinding rumah kayu. Di salah satu rumah yang tampak lebih sunyi dari yang lain, seorang perempuan berdiri di depan jendela, memandangi halaman yang mulai redup. Itulah rumah Alia. Janda 33 tahun itu sudah bertahun-tahun hidup sendiri. Suaminya meninggal dalam kecelakaan yang datang tiba-tiba, meninggalkan bukan hanya luka, tapi juga keheningan panjang yang seolah menempel di setiap sudut rumah. Orang kampung menghormatinya. Ia dikenal sopan, tak banyak bicara, dan selalu menolak halus setiap laki-laki yang mencoba mendekat dengan alasan apapun. Hari itu, seperti biasa, Alia baru saja selesai menyapu ruang tengah. Ia menghela napas, menatap ke arah pagar kayu di depan rumah yang sedikit miring. Setiap kali angin kencang datang, pagar itu berderit pelan, seperti mengeluh. Harus diperbaiki juga akhirnya. Gumamnya pelan, seakan menjawab gumamannya. Suara langkah kaki terdengar dari jalan tanah di depan rumah. Seorang pemuda dengan kaos lusuh dan celana panjang yang sudah memudar warnanya berhenti di depan pagar. Bahunya sedikit berkeringat. Di tangannya ada tas kecil berisi peralatan tukang seadanya. Raka, pemuda 23 tahun itu dikenal di kampung sebagai pekerja serabutan. Hari ini mengangkat pasir, besok membantu di kebun, lusa mungkin memperbaiki genteng orang. Hidupnya tidak mudah, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat orang susah membencinya. Ketulusan yang belum tercemar ambisi. Kok miring gini, ya? Raka mengamati pagar Alia, menekan pelan salah satu tiangnya. Pagar itu bergoyang, seolah hendak roboh. Alia yang masih di balik jendela mengerutkan kening. Ia mengenali suara itu. Raka sering lewat depan rumah, kadang membawa karung beras pesanan orang, kadang hanya lewat dengan langkah tergesa. Ia ragu sejenak, lalu menarik napas, merapikan kerudungnya, dan keluar. Begitu pintu kayu dibuka, angin sore menyelinap masuk, membawa aroma tanah dan daun pisang basah. Alia melangkah pelan ke teras. Raka yang sedang menunduk memeriksa bagian bawah pagar, tidak menyadari kehadirannya. "Raka?" Suara Alia lembut tapi jelas. Raka sedikit tersentak. Ia menoleh cepat. Dan untuk beberapa detik, waktu seolah berhenti. Cahaya senja jatuh miring di wajah Alia, menyoroti garis matanya yang lelah tapi masih menyimpan keindahan yang tenang. Bukan cantik mencolok, tapi hangat, seperti rumah setelah perjalanan jauh. "Oh, Bu Alia." Raka buru-buru berdiri tegak. "Maaf, saya cuma lihat pagar ini. Kayaknya udah mau lepas." Alia menunduk sedikit menatap pagar, lalu tersenyum tipis. "Memang dari dulu begitu. Cuma saya selalu tunda perbaikinya." "Saya bisa betulkan, Bu, kalau Ibu mau," ucap Raka spontan, kemudian tampak seperti menyesali kalimatnya sendiri. "Maksud saya, kalau Ibu butuh bantuan, saya lagi nggak ada kerjaan sore ini." Ada jeda sesaat. Alia menatapnya, tampak menimbang. Di kampung, janda yang terlalu sering terlihat bersama pemuda, apalagi di rumah, bisa jadi bahan pembicaraan berhari-hari. Tapi pagar itu benar-benar mengganggu. "Kalau begitu, boleh," kata Alia pelan. "Tapi saya tidak punya uang banyak, Raka." Raka cepat-cepat menggeleng. "Nggak apa-apa, Bu. Saya bisa dibayar seikhlasnya saja. Atau, kalau Ibu punya teh hangat, udah cukup banget." Ia tersenyum gugup, berusaha bercanda. Alia menahan senyum yang tadi hendak muncul. "Baiklah, teh hangat saya sanggup." Raka mulai bekerja. Ia mengeluarkan palu kecil, beberapa paku, dan tali yang tampak sudah sering dipakai. Alia duduk di kursi kayu di teras. Tangannya sibuk mengupas kulit kacang, tapi matanya sesekali melirik ke arah pemuda itu. Cara Raka bekerja tidak tergesa.
Ia menunduk, mengukur, lalu memukul paku dengan tenaga pas. Kaosnya yang tipis menempel di punggung, memperlihatkan bentuk tubuh kurusnya. Bukan sosok yang berlatih di gym atau sering tampil rapi, tapi ada ketekunan yang tampak jelas. "Raka," panggil Alia, memecah kesunyian. "Kenapa kamu tidak cari kerja di kota saja? Di sini bayaran kecil." Raka berhenti memukul paku, menghela napas. "Di kota, orang seperti saya banyak, Bu. Yang kuat, yang nekat, yang lebih pintar. Di sini saja, saya masih sering kalah cepat sama yang lain." "Kalau soal rajin, saya rasa kamu tidak kalah," ujar Alia. Nada suaranya terdengar tulus. Raka menoleh, sedikit terkejut. Ia tidak menyangka mendapat pujian dari Alia, yang bagi sebagian pemuda kampung lain, lebih mirip sosok yang dijaga jaraknya. Mata mereka bertemu sejenak. Ada sesuatu yang tak sengaja menyelinap di antara tatapan itu. Rasa canggung, hangat, dan entah apa lagi yang Raka sendiri tidak berani beri nama. Ia buru-buru mengalihkan pandangannya dan kembali fokus ke pagar. "Saya cuma berusaha, Bu, biar nggak nyusahin orang tua terus." Alia mengangguk. "Orang tuamu sehat?" "Alhamdulillah," jawab Raka, masih menunduk. "Cuma, ya gitu. Bapak udah nggak kuat kerja berat. Ibu kadang suka pusing kalau kepikiran utang di warung." Alia terdiam beberapa detik. Kata, "utang," itu seperti menampar bagian dirinya yang paling ia simpan rapat-rapat. Ia juga punya sisa hutang kecil di warung, meski tak sebesar keluarga lain, namun tetap membuatnya sering menunda membeli sesuatu. "Kalau butuh beras, bilang saja," kata Alia mendadak. "Kadang saya masih ada sisa." Raka kembali menatapnya. Keningnya mengerut. "Nggak enak, Bu. Saya sudah sering dibantu banyak orang. Malu rasanya kalau nambah lagi." "Ada kalanya, kita harus izinkan diri kita dibantu," sahut Alia lembut. "Supaya suatu hari, saat kita mampu, kita nggak ragu bantu orang lain." Kata-kata itu menggantung di udara. Hujan tidak turun, tapi angin sore berembus pelan, menyentuh daun-daun mangga di samping rumah. Suasana terasa tenang, tapi di dada Raka, ada sesuatu yang bergemuruh. Ia berusaha mengalihkan perhatian, memeriksa tiang pagar sekali lagi, memastikan sudah kokoh. "Ini sudah lebih kuat, Bu. Cuma nanti kalau hujan besar, mungkin saya harus cek lagi." "Terima kasih, Raka," ucap Alia. "Masuk dulu, saya buatkan teh." "Ah, nggak usah repot-repot, Bu. Saya teh saja," potong Alia halus. "Bukan pesta. Ayo." Nada suaranya tidak memaksa, tapi cukup untuk membuat Raka tak enak hati kalau menolak. Ia mengusap cepat tangannya pada celana, berusaha membersihkan sisa debu, lalu mengikuti Alia masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, suasananya sederhana. Kursi kayu, meja kecil, rak buku tua, dan foto pernikahan Alia yang sudah sedikit memudar di dinding. Raka sempat melirik ke arah foto itu. Alia saat muda tersenyum di samping seorang pria berwajah ramah. "Suami ibu?" tanya Raka lirih. Alia yang sedang menuang teh di dapur mendengar pertanyaan itu. Ada jeda hening sebelum ia menjawab. "Ya, sudah lama meninggal." Raka merasa sedikit bersalah sudah bertanya. Ketika Alia kembali dengan 2 cangkir teh hangat, ia menunduk sopan. "Maaf, Bu. Saya nggak bermaksud." "Tak apa," potong Alia lagi, dengan senyum tipis. "Kehilangan itu sudah bagian dari hidup saya. Saya sudah terbiasa bicara tentangnya." Raka menerima cangkir teh itu dengan 2 tangan. "Terima kasih." Mereka duduk berhadapan, hanya dipisahkan meja kayu kecil. Uap teh naik perlahan, mengaburkan sedikit jarak di antara mereka. Raka mencicipi sedikit. "Enak, Bu. Manisnya pas." Alia tertawa kecil. Tawa yang ringan, tapi terdengar seperti sesuatu yang sudah lama tidak keluar. "Kamu saja yang kehausan." Raka ikut tersenyum. "Mungkin juga." Beberapa detik kemudian, hening kembali turun di antara mereka,
tapi bukan hening yang tidak nyaman. Raka sesekali melirik wajah Alia yang diterangi cahaya senja dari jendela. Ada garis kecapean di sudut matanya, tapi juga ada ketegaran yang membuatnya tampak kuat. Tinggal sendiri di rumah sebesar ini. Nggak takut, Bu? Raka bertanya pelan. Alia menggeleng. Takut itu kalau hati kosong. Kalau rumah sepi, saya masih punya buku, punya doa. Kalau hati yang sepi, itu baru menakutkan. Raka menatapnya lebih lama kali ini. Ada kalimat yang hampir keluar dari mulutnya, tentang bagaimana ia membayangkan betapa sepinya malam-malam yang dilewati Alia sendirian di rumah ini, tapi ia menelannya kembali. Terlalu pribadi, terlalu berani. Alia menyadari tatapan itu. Pipinya sedikit menghangat, tapi ia berusaha tetap tenang. Kalau kamu sendiri, Raka? Nggak punya seseorang? Raka tertawa pendek, agak malu. Seseorang yang gimana dulu, Bu? Ia mencoba mencairkan suasana. Alia berpura-pura memeriksa cangkirnya, menahan senyum. Ya, seseorang yang bikin kamu betah pulang lebih cepat, misalnya. Belum ada, Bu, jawab Raka jujur. Siapa juga yang mau sama pemuda kere kayak saya? Alia mendongak, menatap langsung ke matanya. Jangan rendahkan dirimu sendiri begitu. Kadang orang jatuh hati bukan karena isi dompet, tapi karena cara seseorang membuatnya merasa tidak sendirian. Kali ini, jantung Raka berdetak sedikit lebih kencang. Kata-kata itu terasa seperti menyentuh tempat yang selama ini ia sembunyikan. Di luar, matahari benar-benar tenggelam. Cahaya oranye berganti menjadi kebiruan. Di dalam rumah kayu itu, dua manusia yang sama-sama merasa kekurangan. Alia dengan sepi dan masa lalunya, Raka dengan kemiskinan dan rasa tidak pantasnya, duduk berhadapan dalam diam yang hangat. Saat Raka pamit pulang, Alia mengantarnya sampai teras. Angin malam pertama menyapa kulit, membawa hawa sedikit dingin. Terima kasih. Ya, Raka, sudah bantu pagar, ucap Alia. Saya yang terima kasih, Bu. Sudah dikasih teh, balas Raka. Ia melangkah menuruni anak tangga kayu, lalu berhenti. Entah dorongan apa yang muncul, ia menoleh lagi. Alia berdiri di ambang pintu, rambutnya sedikit terurai dari kerudung, tertiup angin pelan. Senyumnya tidak lebar, tapi tulus. Untuk pertama kalinya sejak lama, seseorang membuat Raka sulit mengalihkan pandangan. Dan untuk pertama kalinya sejak suaminya tiada, Alia sadar. Ada sepasang mata yang melihatnya bukan sebagai janda yang harus dikasihani, tapi sebagai perempuan yang masih mungkin untuk dicintai, meski mereka berdua belum berani mengakuinya bahkan pada diri sendiri. Hujan turun tanpa aba-aba. Awan gelap datang dari balik bukit, menyapu langit yang sebelumnya cerah. Petir menyambar jauh di ujung desa, membuat ayam-ayam berlarian kembali ke kandang. Di tengah hiruk-pikuk alam yang berubah cepat itu, Raka berlari kecil sambil menutupi kepalanya dengan papan tipis yang tadi ia bawa dari bengkel kayu. Ia baru selesai mengantarkan kayu bakar pesanan beberapa warga. Ketika sampai di depan rumah Alia, hujan turun semakin deras, membasahi jalan tanah hingga berlumpur. Raka menghela napas, menatap serambi rumah itu. Ya sudahlah, berteduh sebentar, gumamnya. Ia menaiki dua anak tangga kayu, berhenti tepat di bawah atap kecil yang melindungi teras dari cipratan hujan. Angin membawa aroma basah tanah dan dedaunan, bercampur suara hujan yang menghantam seng rumah-rumah di sepanjang jalan. Sesaat kemudian, pintu depan terbuka pelan. Alia muncul, memegang kain tipis untuk menutup bahunya dari hembusan angin. Rambutnya sedikit berantakan karena tadi tergesa menutup jendela-jendela. Oh, Raka. Alia menatapnya dengan ekspresi terkejut bercampur cemas. Kamu kehujanan. Raka tersenyum kikuk. Iya, Bu. Hujannya tiba-tiba banget. Saya cuma berteduh sebentar di sini. Nggak apa-apa, ya. Masuk saja, ucap Alia tanpa ragu. Anginnya dingin sekali. Tapi saya... Tidak apa-apa. Kamu bisa duduk di kursi dekat pintu. Tidak usah ke dalam, ujar Alia, menenangkan. Nanti kamu masuk angin.
Raka akhirnya mengangguk pelan, mengikuti Alia masuk ke ruang tamu. Bajunya basah di bagian bahu dan lengan. Ia berdiri canggung sambil menunggu instruksi selanjutnya, takut membuat rumah itu kotor. Alia memperhatikan keadaan Raka, lalu pergi mengambil handuk kecil dari kamar. "Ini untuk mengelap rambutmu," katanya lembut. Raka tampak tidak enak hati menerima perhatian itu, tetapi ia tetap menerimanya dengan hormat. "Terima kasih, Bu." Alia duduk di kursi seberang. Suara hujan di luar seperti tirai yang menutupi dunia, membuat suasana dalam rumah menjadi lebih tenang dan terkurung dalam kehangatan lembut. "Pulang dari mana?" tanya Alia, mencoba memecah hening. "Mengantar kayu, Bu. Kebetulan tadi Bu Lilis minta tolong," jawab Raka sambil mengelap rambutnya. "Saya pikir sempat pulang sebelum hujan turun, ternyata kalah cepat." Alia tersenyum kecil. "Kamu memang sering kalah cepat dengan banyak hal, ya?" Raka terdiam sebentar. "Maksud Ibu?" "Dengan kerja, dengan waktu, dengan hidup," jawab Alia pelan. "Tapi kamu tetap berusaha. Itu yang jarang dimiliki orang." Raka tidak menyangka mendapat pujian kedua dari Alia. Pipi dan telinganya terasa memanas. Bukan hanya karena teh atau cuaca, tapi karena perhatian yang jarang sekali ia terima. Kebanyakan orang melihatnya sebatas pemuda miskin yang selalu kekurangan. Tapi Alia melihat lebih dari itu. Di luar, hujan semakin deras. Air mulai menetes dari ujung atap, menciptakan irama yang menenangkan. "Kamu mau teh lagi?" tanya Alia. "Mau, Bu. Kalau tidak merepotkan," jawab Raka sopan. Alia bangkit pelan, berjalan ke dapur. Raka memperhatikan langkahnya yang tenang, kain yang menutupi bahunya, dan cara Alia menahan rambutnya yang sedikit basah. Ada sesuatu yang berbeda dari sore di rumah ini, sesuatu yang hangat namun tidak pernah berlebihan. Beberapa menit kemudian, Alia kembali dengan 2 cangkir teh panas. Raka membungkuk sedikit saat menerima cangkir itu. "Terima kasih, Bu." Alia duduk kembali, meniup uap teh yang mengepul. "Hujan seperti ini mengingatkan saya pada masa lalu." "Dengan almarhum suami?" tanya Raka hati-hati. Alia mengangguk. "Dia suka hujan," katanya. "Hujan membuat orang lupa pada luka. Semua suara tertutup, semua kenangan tampak jauh." Raka menatap teh di tangannya. "Kalau Ibu masih luka?" Alia terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Mungkin tidak seluka dulu, tapi kadang ada yang hilang dan tidak bisa diganti." Raka memandangnya dengan tatapan iba sekaligus kagum. "Ibu kuat?" Alia tersenyum samar. "Tidak, saya hanya belajar menerima." "Kamu sendiri?" tanya Alia balik. "Apa yang membuat kamu merasa sedih?" Pertanyaan itu membuat Raka mematung. Ia tidak pernah ditanya seperti itu sebelumnya, bahkan oleh orang tuanya sendiri. "Saya bingung, Bu," jawab Raka jujur. "Hidup saya rasanya selalu mengejar sesuatu. Kejar uang, kejar kesempatan, kejar harapan orang tua." Ia mendesah. "Tapi tetap terasa kurang." Alia menatapnya lama. "Kamu tidak kurang, Raka. Kamu hanya belum menemukan tempat yang membuatmu merasa cukup." Raka menelan ludah. Kata-kata Alia terasa menyentuh sesuatu yang selama ini ia hindari. "Tempat seperti apa itu?" "Tempat di mana kamu merasa diterima apa adanya," jawab Alia. Lalu, untuk pertama kalinya sejak sore itu, percakapan berhenti bukan karena kehabisan topik, melainkan karena keduanya sama-sama merasakan sesuatu yang samar. Seperti benang tipis yang mulai menjahit 2 hati yang sepi. Suara hujan perlahan melemah, berubah menjadi gerimis yang lembut. Rumah Alia dipenuhi aroma teh, udara lembab, dan keheningan yang nyaman. Kemudian, Alia berdiri dan mengambil selimut tipis dari rak. "Ini," katanya sambil menyodorkan selimut itu kepada Raka. "Bahumu basah, nanti masuk angin." Raka menatapnya, ragu-ragu. "Nggak apa-apa, Bu. Saya." "Ambil saja," ucap Alia lebih lembut, nyaris seperti bisikan.
Saat tangan Raka menyambut selimut, ujung jari mereka bersentuhan sedikit. Sebuah sentuhan kecil yang tidak bermakna apa-apa bagi dunia, tetapi terasa jelas oleh keduanya. Raka menahan napas. Alia berdeham pelan, cepat-cepat menarik tangannya. "Maaf," kata Alia. Tidak apa-apa, Bu." Untuk beberapa detik yang panjang, mata mereka bertemu. Ada sesuatu yang bergetar di udara. Bukan cinta yang meledak-ledak, bukan ketertarikan berlebihan, hanya rasa hangat yang sulit diabaikan. Alia akhirnya bangkit. Hujannya sudah mulai reda. "Kamu bisa pulang setelah ini." Raka mengangguk, meski dalam hatinya ada rasa ringan yang tidak ingin ia akui. Ketika ia akhirnya melangkah keluar, Raka berhenti sejenak di bawah serambi. Gerimis menyentuh tanah, menimbulkan aroma segar. "Terima kasih, Bu Alia," ucapnya, "untuk teh, dan untuk teman bicara." Alia berdiri di ambang pintu. Senyumnya tipis, tetapi lebih lembut dari sore sebelumnya. "Hati-hati, Raka." Saat pemuda itu berjalan pulang, ia menoleh sekali lagi. Cahaya dari rumah kecil itu memancar hangat di tengah gerimis, dan di sana berdiri seorang perempuan yang tidak lagi tampak sependiam biasanya. Alia melihatnya pergi dengan perasaan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ada sesuatu di dadanya, bukan cinta, bukan pula keberanian. Hanya sebuah kehangatan yang ia kira sudah lama mati. Dan tanpa keduanya sadari, malam itu desa kecil itu menyaksikan awal dari kedekatan yang tak direncanakan. Kedekatan yang diam-diam akan menantang kesepian masing-masing. Sejak malam hujan itu, perubahan kecil mulai terasa di desa. Tidak ada yang terang-terangan berbicara, tetapi tatapan-tatapan samar, senyum-senyum tipis, dan bisikan yang cepat menghilang mulai mengikuti langkah Alia dan Raka. Di warung, di jalan setapak, bahkan di depan rumah mereka masing-masing, udara seakan membawa gosip yang berkembang diam-diam. Alia menyadarinya lebih dulu. Ketika ia pergi membeli gula di warung Bu Mirna, dua ibu-ibu yang berdiri di dekat rak minyak sempat menatapnya sejenak terlalu lama. Lalu, salah satu dari mereka berbisik, "Akhir-akhir ini Raka sering ke rumah Alia, ya?" "Entahlah," sahut yang lain, pura-pura memilih sabun. "Namanya juga pemuda. Mungkin saja ada maksud." Suara mereka merendah, tapi cukup bagi Alia untuk mendengarnya. Pipinya menghangat, bukan karena marah, tetapi karena malu. Ia menunduk, membayar gula dengan cepat. Di luar, angin sore menerpa wajahnya. Gosip, lagi-lagi gosip. Ia bukan tidak terbiasa. Setelah menjadi janda, banyak suara-suara dari jauh yang mencoba menebak isi hidupnya. Tapi kali ini berbeda, karena gosip itu melibatkan orang lain. Seseorang yang tidak seharusnya ikut menanggung beban namanya. "Raka." Alia menatap jalanan lengang di depannya. Ia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Antara ingin menjaga jarak, atau membiarkan semuanya berjalan seperti biasa. Sementara itu, Raka juga merasakan perubahan, meski ia mencoba mengabaikannya. Saat membantu Pak Darmin memperbaiki pagar rumah belakang, dua pemuda lain sempat melepas candaan. "Rak, kamu hebat juga ya. Sekarang punya tempat berteduh nyaman," ujar seorang pemuda sambil menyenggol bahunya. "Apa maksudmu?" Raka mengerutkan kening. "Ah, pura-pura. Semua orang juga lihat kamu sering ke rumah Bu Alia," jawab yang lain sambil tertawa kecil. "Hati-hati saja, nanti kepincut beneran." Raka merasa wajahnya panas. "Saya cuma bantu kerja. Tidak ada yang aneh." Tetapi, meski ia berusaha tegas, tawanya terdengar kaku. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang menyentuh tempat paling rahasia dalam hatinya. Tempat yang menyimpan sosok Alia, entah sejak kapan. Ia pulang lebih cepat hari itu, merasakan dadanya sesak oleh hal yang tidak bisa ia jelaskan. Malamnya, setelah makan, Raka duduk di pelataran rumah kecilnya. Lampu minyak menyala redup. Udara malam dingin menusuk, tetapi pikirannya lebih gaduh dari cuaca. Ia menggenggam ujung kemejanya, cemas. Kalau gosip makin besar, bagaimana dengan Bu Alia? Ia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Orang boleh mengolok,
mencibir, atau menertawakan, tapi ia tidak ingin Alia terluka karena dirinya. Keesokan harinya, ketika tidak kuat lagi menahan pikiran itu, ia memutuskan datang ke rumah Alia, meski malam mulai turun, meski ia tahu waktunya tidak pantas. Langkahnya serba ragu saat tiba di depan pagar yang baru saja ia betulkan. Lampu ruang tamu Alia masih menyala kecil, memantulkan bayangan lembut dari balik jendela. Raka menelan ludah. Ia mengetuk pelan. Tok, tok. Beberapa detik kemudian, pintu dibuka. Alia keluar dengan selendang tipis, tampak terkejut melihat kedatangannya. "Raka, ada apa malam-malam begini?" tanyanya dengan suara rendah. Takut tetangga mendengar. "Maaf, Bu, saya tidak mau lama. Saya cuma..." Raka menggigit bibir, menunduk. "Saya mau ngomong sebentar." Alia menatap kanan kiri, lalu menggeser tubuhnya sedikit. "Baik, tapi bicara di sini saja, ya?" Mereka berdiri berhadapan, hanya berjarak 1 langkah. Pintu kayu di belakang Alia sedikit terbuka, mengeluarkan aroma hangat dari dalam rumah. Namun mereka tetap berada di ambang pintu, tempat yang cukup dekat untuk berbicara, cukup jauh dari misinterpretasi. "Bu," Raka mulai dengan suara pelan. "Orang-orang mulai bicara." Alia tidak menjawab, tapi sorot matanya melembut. Ia tahu arah pembicaraan ini. "Mereka bilang macam-macam tentang saya, dan tentang ibu," lanjut Raka. Suaranya sedikit bergetar. "Saya nggak mau bikin ibu susah. Saya nggak mau nama ibu jadi bahan omongan." Alia menunduk. Jemarinya menggenggam ujung selendang. Ada sesuatu yang menusuk perasaannya. Sedih, kesal, bingung, semua bercampur. "Raka," ia membalas pelan. "Saya sudah lama hidup dengan omongan orang. Tapi saya tidak mau kamu ikut disalahkan." Raka menggeleng cepat. "Saya nggak masalah, Bu. Saya cuma takut ibu jadi menjauh." Alia terkejut mendengar kalimat itu. Dan dalam keheningan yang menggantung, malam seperti merapat di sekitar mereka. "Raka," ucap Alia lembut. "Kamu tidak salah apa-apa. Tapi saya dengar orang bilang, saya memanfaatkan ibu. Ada juga yang bilang saya sengaja dekat biar dapat bantuan." Suara Raka serak. "Saya malu, Bu. Saya takut ibu ikut tersakiti." Alia menatapnya lama. Tatapan itu memecahkan bagian terdalam dalam dirinya. Bagian yang sudah lama membangun jarak dengan semua orang. "Orang boleh bicara apa saja," kata Alia perlahan. "Tapi saya tahu siapa kamu." Tenggorokan Raka terasa mengencang. Mata mereka bertemu di bawah cahaya lampu yang temaram. Dia ingin mengatakan sesuatu, bahwa ia tidak pernah berniat mengambil keuntungan, bahwa ia datang ke rumah itu bukan karena iba atau berharap sesuatu, tetapi karena rasa hangat aneh yang membuat kakinya selalu ingin kembali. Namun kata-kata itu macet di tenggorokan. "Mulai besok," kata Raka akhirnya, "saya akan jarang ke sini, biar gosipnya reda." Alia tersentak, sangat halus, tetapi jelas. "Raka, kau tidak perlu begitu." "Harus, Bu," jawab Raka, menunduk. "Saya tidak ingin jadi alasan ibu disindir." Alia menggigit bibirnya. Ada rasa yang sangat tidak ia sukai menyelusup dadanya. Rasa kehilangan, yang terlalu cepat datang. "Kamu tahu," katanya pelan, "saya tidak keberatan kalau kamu datang. Saya senang kalau ada yang bicara dengan saya. Rumah ini terlalu sunyi." Raka mengangkat kepala, dan pada saat itulah Alia menyadari mata pemuda itu memendam sesuatu yang lebih. "Kalau saya datang," suara Raka pelan, "nanti orang tambah bicara." Alia menutup mata sejenak. Pertarungan batin itu nyata. Ia ingin mengatakan bahwa mulut orang tidak penting. Tapi ia juga tahu konsekuensi yang tidak bisa dianggap remeh. "Biar saya yang diomongkan," kata Alia akhirnya. "Tapi saya nggak mau ibu terluka." "Kamu pikir saya tidak kuat?" "Bukan begitu. Saya cuma peduli." Alia menahan napas. Kata terakhir itu menghantam dadanya. Peduli. Bukan sekadar kasihan. Bukan sekadar hormat.
Ada kedalaman dalam ucapan itu. Mereka berdiri dalam hening yang memanjang. Angin malam menyapu daun-daun pisang, menggesek jendela lembut seperti bisikan. Baik, Alia akhirnya berkata, kalau begitu, kamu tentukan sendiri, datang atau tidak. Saya tidak akan menahan. Tapi suaranya bergetar, halus sekali, cukup membuat Raka memejamkan mata sejenak. Bu. Raka menelan ludah, suaranya rendah. Saya bukan menjauh karena nggak mau ketemu. Saya menjauh karena saya takut. Apa yang kamu takuti? Takut, kalau saya makin sering kesini. Raka berhenti, mengumpulkan keberanian. Perasaan saya makin susah diatur. Alia terpaku. Pernyataan itu sederhana, tidak romantis secara gamblang, namun menggetarkan. Ia merasakan tubuhnya menghangat seperti disentuh lembut oleh sesuatu yang tak terlihat. Untuk beberapa detik, ia tidak menemukan kata. Raka mundur selangkah. Maaf, Bu, itu keterlaluan. Saya pamit. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berbalik pergi dengan langkah cepat. Seolah takut kata-katanya tadi membuat sesuatu runtuh. Alia memanggil namanya dalam hati. Ingin menghentikannya. Ingin mengatakan sesuatu. Apapun, agar pemuda itu tidak pergi sejauh itu. Tapi lidahnya keluh. Seperti terikat oleh semua keraguan dan takut yang selama ini ia pendam. Pintu kayu menutup pelan. Alia berdiri di baliknya. Bersandar lemah. Ketika langkah Raka menjauh, ada satu hal yang baru benar-benar ia sadari. Kerinduan, perasaan yang sudah lama ia pikir mustahil kembali, ternyata masih hidup dalam dirinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Alia meneteskan air mata bukan karena masa lalu, tetapi karena takut kehilangan sesuatu yang baru saja membuat hidupnya terasa hangat. Dan ia tidak tahu bahwa di jalan tanah yang mulai gelap, Raka juga menundukkan wajah, menahan air mata sendiri. Bukan karena sedih, tapi karena ia diam-diam berharap. Alia menahannya tadi. Pagi itu, kabut turun rendah di jalan tanah menuju terminal kecil desa. Udara lembab menempel di kulit, seolah alam ikut merasakan kegelisahan seseorang yang berjalan perlahan sambil membawa tas kain lusuh di bahunya. Raka, wajahnya tampak letih walau ia baru bangun. Matanya merah. Bukan karena kurang tidur saja, tetapi karena semalaman ia bergulat dengan keputusan yang terasa terlalu berat untuk usianya. Ia harus pergi merantau. Itu keputusan yang diambil setelah mendengar semakin banyak gosip yang menyenggol nama Alia. Ia tidak ingin menjadi duri dalam kehidupan perempuan itu. Meninggalkan desa, mencari pekerjaan di kota, lalu mengirim uang untuk orang tua. Seharusnya itu langkah yang masuk akal. Namun, ada satu hal yang membuat langkahnya berat. Alia. Ia berhenti di depan warung yang masih tutup, mengusap wajahnya, lalu melanjutkan perjalanan. Setiap langkah terasa seperti memaksa hatinya untuk menolak perasaan yang mulai tumbuh tanpa izin. Sementara itu, Alia berdiri di depan jendela rumahnya. Matanya menatap jalan kecil yang membentang diam menuju luar desa. Udara pagi yang dingin menyelinap masuk dari celah-celah kayu. Ia tidak bisa tenang sejak subuh. Ada perasaan ganjil, seperti sesuatu yang bergerak meninggalkannya. Saat Bu Mirna lewat membawa keranjang belanja, ia sempat berkata, "Kamu dengar kabar, ya?" Katanya Raka mau berangkat pagi ini. Mau kerja di kota. Alia terdiam. Dunia seolah berhenti sesaat. Raka, pergi? Ia mencoba tersenyum di depan Bu Mirna agar tidak tampak kaget. Tetapi begitu pintu warung itu tertutup, Alia buru-buru masuk rumah dan mengambil selendangnya. Jantungnya berdegup lebih cepat daripada langkah kakinya. Tanpa memikirkan apa-apa lagi, ia berjalan cepat, kemudian berlari kecil, menuju terminal kecil desa. Terminal itu tidak ramai. Hanya ada satu bus tua berwarna biru pudar yang mesinnya sedang dipanaskan. Udara pagi masih berkabut. Burung-burung berkicau pelan. Raka berdiri sambil memegang tiket yang diremas-remas oleh tangannya. Ia hendak naik bus ketika suara seseorang memanggil namanya. "Raka!" Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya mematung. Ia menoleh. Alia berdiri beberapa meter darinya.
Napasnya tersengal. Wajahnya sedikit memerah karena berlari. Selendangnya miring. Rambutnya terurai sedikit karena terburu-buru. Raka tidak pernah melihat Alia seperti itu. Ia tampak berani, gugup, dan rapuh sekaligus kuat dalam satu waktu. "Bu Alia, kok ibu di sini?" tanya Raka pelan. Alia melangkah mendekat. "Kenapa kamu tidak bilang mau pergi?" Raka menunduk. "Saya nggak mau bikin ibu susah." "Susah?" Alia menarik napas dalam-dalam. "Justru saya yang susah, Raka. Kamu tiba-tiba menjauh, tiba-tiba mau pergi. Bagaimana saya tidak bingung?" Raka memejamkan mata. Hatinya terasa seolah diperas. "Kalau saya tetap di desa," suaranya bergetar, "orang-orang akan terus omong macam-macam tentang ibu." "Biarkan saja," kata Alia pelan namun tegas. "Mulut orang tidak pernah selesai, Raka." "Tapi saya..." Alia memotongnya, suaranya melembut seperti bisikan. "Saya tidak takut omongan mereka. Yang saya takutkan adalah kamu pergi tanpa bicara." Raka terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada kritik siapapun. "Raka," lanjut Alia lirih, "kamu bukan beban buat saya." Raka membuka mata, menatap Alia dengan pandangan yang sulit ia sembunyikan. Ada rasa bersalah, ada rasa ingin bertahan, ada sesuatu yang ia simpan terlalu lama. "Bu." Raka menghela napas berat. "Saya takut kalau saya tetap di dekat ibu, perasaan saya makin sulit diatur." Alia tersenyum kecil, senyum yang penuh keberanian meski kedua matanya tampak berkaca-kaca. "Kalau begitu," katanya, "biarkan saya yang mengatur sisanya." Raka terpaku. Hembusan angin pagi menerbangkan sehelai daun kecil, melintas di antara mereka. Cahaya matahari perlahan menembus kabut, seperti menyinari dua hati yang akhirnya berhenti bersembunyi. "Alia." Raka akhirnya memanggil tanpa embel-embel, tanpa jarak. "Kalau saya tetap tinggal, apa ibu tidak menyesal?" Alia menggeleng pelan. "Yang saya sesali hanya jika kamu pergi tanpa pernah tahu apa yang saya rasakan." "Rasa apa?" Suara Raka nyaris tak terdengar. Alia menunduk sebentar, mengumpulkan keberanian yang ia kira sudah hilang setelah bertahun-tahun hidup sendiri. "Saya merasa nyaman denganmu, Raka. Dan sudah lama sekali saya tidak merasakan itu." Raka merasakan dada kirinya seperti dihantam sesuatu yang hangat. Perlahan, ia melangkah mendekat. "Kalau saya bilang, saya juga merasa begitu. Apa ibu marah?" Alia mengangkat wajahnya. "Kenapa saya harus marah?" Karena pertama kalinya sejak mereka saling mengenal, tidak ada dinding, tidak ada jarak usia, tidak ada status janda atau pemuda miskin. Hanya dua hati yang sama-sama lelah menghadapi sepi. Suara klakson bus membuyarkan keheningan. "Penumpang terakhir. Ayo naik, bus mau berangkat," teriak sopir. Raka menoleh sebentar, lalu kembali memandang Alia. Keputusan itu sangat sederhana, padahal semalaman terasa mustahil. Ia menghela napas, kemudian meremas tiket di tangannya hingga hancur. Alia membeku, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Raka tersenyum kecil. "Kayaknya kota bisa nunggu." Alia tidak membalas apapun. Ia hanya merasakan dadanya hangat, seperti ada sesuatu yang jatuh pada tempatnya. Bus perlahan pergi tanpa Raka. Hanya kabut kecil yang tersisa di belakangnya. Mereka berjalan pulang beriringan, tanpa saling bersentuhan, tapi juga tanpa jarak yang sama seperti dulu. Langkah mereka pelan, tenang, namun dalam. Di tengah perjalanan, Alia berkata, "Kalau suatu hari kamu ingin pergi lagi, bilang dulu ke saya." Raka tertawa pendek, tulus. "Kalaupun saya pergi, ibu adalah orang pertama yang saya pamit." "Andai saya bilang, jangan pergi?" tanya Alia pelan, nyaris tak terdengar. Raka menghentikan langkahnya, menatap Alia lama, sangat lama. "Maka saya akan tetap di sini," jawabnya jujur. Alia menunduk, tersenyum tipis. Senyum yang hanya muncul ketika hati akhirnya menemukan keberanian. Hari itu,
Mereka pulang bukan sebagai janda dan pemuda miskin, bukan sebagai dua orang asing yang saling menjaga jarak, tetapi sebagai dua jiwa yang akhirnya mengakui bahwa kehangatan bisa datang dari tempat yang tidak pernah mereka duga. Dan walau mereka belum menyebut nama perasaan itu, dunia kecil di desa tersebut tahu, sebuah cerita baru telah dimulai. Sebuah kisah yang tidak memilih usia, tidak memandang status, tetapi tumbuh dari dua hati yang sama-sama ingin berhenti merasa sendirian.